wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu guru hebat melalui channel YouTube kami Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silahkan bisa mendukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, di video kali ini ya kita akan melanjutkan terkait contoh jurnal pembelajaran yang sudah tervalidasi. Baik Bapak Ibu, untuk di LMS sertifikasi pendidik Bapak Ibu ya, itu disajikan 3 topik ya. Yang pertama, prinsip pengajaran dan asesmen. Di sini bisa asesmen umum atau sesuai dengan jenjang Bapak Ibu. Kemudian modul yang kedua, pembelajaran sosial emosional ya. Kemudian yang ketiga, modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Tentunya yang kami akan berikan kepada Bapak Ibu di sini adalah modul yang sudah tervalidasi. Jadi Bapak Ibu tenang saja, semuanya valid ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya untuk pemberian contoh pada modul yang kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional ya. Ya, pembelajaran sosial emosional begitu. Nah, untuk modul yang pertama, prinsip pengajaran dan asesmen umum, di sini sudah kami informasikan untuk contoh jurnal pembelajarannya di video yang lalu. Jadi Bapak Ibu bisa scroll untuk mencarinya. Tentunya masih di channel YouTube kami, channel Cikgu FM. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita perlihatkan untuk contoh jurnal pembelajaranku modul yang kedua, pembelajaran sosial emosional. Baik Bapak Ibu, di sini untuk modul yang kedua ya, pembelajaran sosial emosional ada 3 topik yang harus diselesaikan, kemudian post test dan terakhir upload jurnal pembelajaran. Nah, untuk jurnal pembelajaran ini sendiri Bapak Ibu ya, di sini sudah tervalidasi ya, dibuktikan dengan ada tanda centang dan berwarna hijau dengan tulisan sudah ditelaah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita scroll ke bawah ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada deskripsinya Bapak Ibu ya, ada deskripsi terkait alasan memilih tugas tersebut. Kemudian ada juga refleksinya terkait ada tantangan, ada hal menarik dan perubahan yang dirasakan setelah mempelajari atau mengerjakan tugas ini. Nah, Bapak Ibu, untuk tutorial pengisian atau penguploadan dari jurnal pembelajaran ini ya, mulai dari deskripsi, kemudian juga refleksinya ada di video yang lalu. Jadi Bapak Ibu silakan scroll di channel YouTube kami ya. Nah, Bapak Ibu, kita fokuskan ke jurnal pembelajaranku terlebih dahulu ya. Nah, di sini contoh jurnal pembelajaranku modul kedua, pembelajaran sosial emosional yang sudah tervalidasi. Baik, begini Bapak Ibu untuk caranya ya. Ya, caranya adalah Bapak Ibu bisa langsung membuka Word ya, Word atau Google Doc, karena untuk pembuatan jurnal pembelajaranku ini disarankan menggunakan Word, Microsoft Word ataupun Google Doc seperti itu. Kenapa? Agar bisa dibaca oleh sistem Bapak Ibu, lebih mudah dibaca oleh sistem. Jadi validasinya itu lebih cepat dan lebih mudah ya, jika itu memenuhi persyaratan begitu Bapak Ibu ya, dibandingkan dengan yang menggunakan misalkan Canva ya, karena Canva itu kan banyak sekali fitur-fiturnya untuk gambar-gambarnya, pitch-pitchnya begitu ya. Jadi nanti mungkin ketika di-scan, divalidasi itu nanti agak sedikit susah untuk terbacanya ya, untuk membedakan antara tulisan ataupun banyak gambarnya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita mencari aman saja menggunakan Microsoft Word gitu, ataupun boleh menggunakan Google Doc begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita langsungkan saja ya. Untuk yang pertama adalah cover ya. Untuk yang pertama adalah cover. Di sini Bapak Ibu menuliskan judul covernya yaitu jurnal pembelajaranku untuk modul yang kedua ya,
terkait pembelajaran sosial emosional. Kemudian Bapak Ibu bisa memberikan logo universitas boleh ya, atau diberikan foto juga boleh, ataupun tanpa foto juga boleh begitu, karena tidak ada panduan khusus untuk pembuatan cover jurnal ya. Tuh, silahkan Bapak Ibu, tidak ada format tersendiri untuk covernya begitu. Nah, lalu kita berikan identitas diri Bapak Ibu ya, terkait boleh nama, boleh asal instansi, ataupun bisa juga dengan memberikan nomor UKG, atau jika NIM Bapak Ibu sudah keluar bisa dicantumkan NIM-nya begitu. Bebas Bapak Ibu, sekali lagi bebas, tidak ada format tersendiri untuk cover ya, tidak ada format tersendiri atau format baku untuk cover jurnal pembelajaran. Jadi disesuaikan saja sesuai dengan keinginan Bapak Ibu apa yang dituangkan pada cover begitu ya. Kemudian bisa juga ditambah dengan nama LPTK-nya ya, berasal dari universitas mana begitu Bapak Ibu. Baik, untuk cover sudah selesai Bapak Ibu ya. Sekali lagi tidak ada patokan untuk format dalam pembuatan cover, disesuaikan saja Bapak Ibu ya, bebas ya. Nah, kita lanjutkan dengan ini adalah rincian ya, rincian pada ketika kita mengupload jurnal pembelajaranku, khususnya pada modul yang kedua, pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk ini ya, menuliskan tulisan refleksi pengalaman bermakna. Jadi nanti isinya setelah cover ada tulisan refleksi terkait pengalaman bermakna. Kemudian Bapak Ibu menyertakan hasil umpan balik dari mitra ya, yang ada di dalam refleksi bermakna tersebut. Bisa peserta didik, atau guru, atau kepala sekolah, ataupun mitra lainnya yang tentunya terlibat dalam pengalaman belajar bermakna tersebut begitu. Kemudian Bapak Ibu perlu untuk mengunggah dokumen ya, berupa foto terkait pengalaman yang bermakna tersebut. Ini ada notnya Bapak Ibu ya, ada catatannya jika ada ya, jika ada silahkan dilampiri foto, jika tidak ada pun tidak masalah, tidak perlu bingung harus ada di sini ya teman-teman, kok ada fotonya tervalidasi, bagaimana ini kita nggak punya foto begitu ya, tidak masalah Bapak Ibu, karena di sini ada notnya, ada catatannya, itu pun jika ada ya, jika ada. Jadi jika tidak ada pun tidak perlu dilampiri foto juga tidak masalah begitu. Nah, kemudian untuk dokumen-dokumen tersebut ya, baik refleksi pengalaman bermakna, hasil umpan balik, kemudian foto ya jika ada begitu, digabung menjadi satu file, kemudian formatnya PDF dengan maksimal ukurannya 10 MB begitu ya. Nah, tadi kita menuliskan refleksi pengalaman bermakna Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk refleksi pengalaman bermaknanya ada yang bisa berupa selaras dengan minat Bapak Ibu ya. Misalkan minat Bapak Ibu dalam hal apa, ingin berbagi praktik atau ingin meningkatkan program-program di sekolah, bebas Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa memberikan momen AHA yang besar ya. Di sini momen AHA-nya bisa dilakukan kepada peserta didik, bisa ataupun rekan sejawat juga boleh, ataupun mitra-mitra yang lainnya Bapak Ibu, misalkan dengan masyarakat atau orang tua ya yang mungkin mengalami kendala ketika mereka membimbing anaknya di rumah, itu juga boleh Bapak Ibu, bebas ya. Yang terpenting di sini adalah refleksi pengalaman bermakna. Bisa peserta didik, boleh guru atau kepala sekolah atau mitra lainnya. Di situ instruksinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir siapa yang menjadi objeknya. Di sini sudah ada ketentuannya dan dimudahkan gitu ya. Nah, lalu di sini pengalaman yang bermakna bisa berupa yang menguatkan tujuan dan nilai-nilai pribadi sebagai seorang pendidik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengambil nilai-nilai pribadi Bapak Ibu sebagai pendidik, misalkan menjadi guru yang menghamba kepada
peserta didik, guru yang mencurahkan segalanya, kemampuannya, semuanya ya kepada peserta didik. Begitu intinya, kita berpusat kepada siswa ya, menghamba kepada siswa. Ataupun guru yang engarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani, begitu ya. Nah, bebas Bapak Ibu, terserah. Di sini intinya adalah untuk menguatkan tujuan ataupun nilai-nilai pribadi Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, begitu ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya kita masuk ke dalam jurnalnya, begitu. Setelah tadi kita sudah membuat cover, dilanjutkan dengan memuat tulisan refleksi pengalaman bermakna ya. Untuk lampiran yang pertama setelah cover, Bapak Ibu menuliskan refleksi pengalaman bermakna. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, kita perbesar terlebih dahulu. Ya. Ya, cukup Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi ya. Nah, memuat tulisan refleksi pengalaman bermakna. Itu lampiran yang pertama. Baik Bapak Ibu, kita langsungkan saja ya. Ya, untuk refleksi pengalaman bermakna di sini ternyata mengambil momen AHA ya. Jadi untuk pengalaman bermaknanya mengambil momen AHA. Ini yang kedua ya. Yang kedua berarti memberikan momen AHA yang besar. Baik. Untuk momen AHA di sini terkait siswa yang jarang masuk sekolah dan memiliki motivasi belajar yang rendah. Baik Bapak Ibu. Nah, untuk isinya ya, untuk isinya terkait momen AHA ini adalah sebagai seorang guru kelas 6, saya seringkali dihadapkan pada beragam tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan penyampaian materi pelajaran, tetapi juga membangkitkan motivasi belajar siswa. Salah satu tantangan terbesar yang saya hadapi adalah ketika ada siswa yang jarang berangkat sekolah dan menunjukkan motivasi belajar yang rendah. Sebut saja nama siswi ini adalah Lisa. Siswi ini seringkali terlihat tidak fokus ketika mengikuti pelajaran, sulit berkomunikasi dengan teman-temannya, dan lebih sering menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap proses belajar mengajar di kelas. Setelah beberapa waktu, saya menyadari bahwa upaya untuk mendekatinya dengan cara biasa tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Saya mulai berpikir bagaimana cara terbaik untuk bisa masuk ke dunianya. Saya merasa perlu menemukan cara yang tepat agar ia bisa merasa dilibatkan, dihargai, dan menemukan makna dari setiap kegiatan yang saya lakukan di kelas. Suatu hari, saya memutuskan untuk berbicara secara personal dengannya. Saya mengajaknya untuk bercerita hal-hal yang ia sukai, baik dalam maupun di luar sekolah. Dari percakapan itu, saya baru mengetahui bahwa ia sebenarnya sangat tertarik pada dunia teknologi dan permainan digital. Namun, ia merasa bahwa sekolah tidak pernah memberikan ruang untuk mengekspresikan minatnya itu. Sebagai hasilnya, ia merasa bahwa sekolah hanyalah rutinitas yang membosankan dan tidak ada kaitannya dengan dunia yang ia gemari. Dari sinilah saya mulai melihat peluang untuk menciptakan momen AHA yang bisa menggugah semangat belajarnya. Saya merancang sebuah proyek sederhana yang mengaitkan pelajaran matematika dengan pemrograman dasar. Saya memintanya untuk memimpin teman-temannya dalam menggunakan aplikasi permainan edukatif yang memungkinkan mereka belajar tentang pecahan, perbandingan, dan pengukuran. Saya memberikan kebebasan padanya untuk berkreasi dalam menjelaskan materi tersebut dengan cara yang menurutnya paling menarik. Saat pertama kali ia tampil di depan kelas untuk memandu teman-temannya, saya melihat ada perubahan besar dalam raut wajahnya. Dari biasanya tampak tidak bersemangat, kini ia terlihat percaya diri dan antusias.
Teman-temannya pun memberikan apresiasi atas penjelasan yang kreatif dan cara pendekatan yang berbeda dari biasanya. Setelah sesi itu, saya melihat bahwa ia mulai lebih rajin masuk sekolah dan bahkan lebih sering terlibat dalam diskusi kelas. Momen AHA ini bukan hanya soal keberhasilan membuat siswa memahami materi, tetapi juga tentang bagaimana seorang guru dapat menemukan celah untuk menumbuhkan minat belajar dengan cara yang sesuai dengan potensi dan minat siswa. Saya belajar bahwa pendekatan personal dan memberikan kepercayaan kepada siswa dapat menjadi kunci utama untuk merubah motivasi mereka. Kini, siswa tersebut menjadi lebih terbuka, aktif, dan bersemangat mengikuti kegiatan belajar. Refleksi ini mengingatkan saya bahwa setiap siswa memiliki potensi yang luar biasa dan tugas saya sebagai guru adalah menemukan cara terbaik untuk membangkitkan motivasi tersebut. Baik, refleksi ini mengajarkan saya bahwa sebagai guru kita harus mampu melihat lebih dalam daripada sekedar absensi atau nilai akademis. Momen AHA ini bukan hanya tentang siswa yang menemukan ketertarikan pada pembelajaran, tetapi juga tentang saya yang memahami pentingnya menumbuhkan hubungan personal dan kepercayaan dengan setiap siswa, sehingga mereka bisa melihat sekolah sebagai tempat yang memberi mereka kesempatan untuk berkembang. Nah, itulah refleksi pengalaman bermakna Bapak Ibu ya, terkait pemberian momen AHA yang besar. Nah, Bapak Ibu bisa membuat momen-momen AHA yang pernah Bapak alami, Bapak Ibu alami untuk dijadikan refleksi pada jurnal pembelajaran yang kedua ini terkait modul pembelajaran sosial emosional. Begitu Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya untuk lampiran yang kedua ya, untuk lampiran yang kedua setelah kita menuliskan tulisan refleksi pengalaman bermakna, kita menyertakan hasil umpan balik dari mitra. Nah, tadi untuk momen AHA-nya kita objeknya adalah siswa Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu meminta umpan balik dari siswa yang sudah kita berikan momen AHA. Begitu Bapak Ibu ya. Baik. Tadi sudah menuliskan refleksi pengalaman bermakna. Selanjutnya adalah memberikan umpan balik dari siswa. Baik, di sini umpan balik dari siswa ya, Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan apa yang dirasakan anak-anak saja. Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik dalam bentuk tertulis. Jadi Bapak Ibu bisa mengeprint lembaran umpan balik kemudian ditulis anak, ataupun bisa secara lisan. Nanti Bapak Ibu yang tuliskan di sini langsung diketik. Itu juga boleh Bapak Ibu, bebas ya. Karena kita pembelajaran mandirinya ini, PPG-nya ini dimudahkan oleh pemerintah. Jadi disesuaikan saja sesuai dengan yang diminta begitu ya. Jika tidak ada ketentuannya berarti itu bebas gitu ya. Nah, untuk umpan balik dari siswa tersebut ya atas nama Lisa ya, sebut saja namanya tadi Lisa. Di sini berbunyi bahwasanya awalnya saya tidak terlalu suka datang ke sekolah karena merasa pelajarannya sulit dan membosankan. Tapi setelah ibu guru atau bapak guru A, B, C begitu ya, memberi saya kesempatan untuk menggunakan teknologi saat belajar, saya jadi lebih semangat. Saya senang bisa membantu teman-teman memahami pelajaran dengan cara yang berbeda. Sekarang saya lebih suka datang ke sekolah dan merasa dihargai. Terima kasih Ibu X atau terima kasih Bapak X sudah percaya sama saya. Nah, di sini bisa dituliskan nama anaknya begitu Bapak Ibu ya, atau atas nama Lisa atau siapa begitu, tergantung nama siswi Bapak Ibu begitu. Nah,
Selanjutnya, setelah memberikan umpan balik dari siswa ya, tadi kita perlu menyertakan dokumentasi berupa foto ya, itu pun jika ada. Nah, jika Bapak Ibu waktu memberikan momen AHA tidak ada fotonya, mungkin Bapak Ibu bisa reka adegan ya, bisa reka adegan dengan siswa tersebut, diambil fotonya saja begitu ya, direka adegan saja, itu pun tidak masalah ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya ada dokumentasinya. Ini adalah dokumentasi ya, dokumentasi ketika Ibu X di sini melakukan momen AHA. Baik, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian ya untuk contoh referensi modul kedua ya, pembelajaran sosial emosional terkait jurnal pembelajarankunya. Nah, di sini tadi untuk urutannya ada cover ya. Cover di sini tidak ada formatnya. Jadi Bapak Ibu bebas untuk pembuatan covernya. Kemudian ada urutannya. Setelah cover Bapak Ibu menuliskan refleksi pengalaman bermakna, kemudian menyertakan hasil umpan balik, dan ada dokumentasi berupa foto, itu pun jika ada ya. Nah, ini Bapak Ibu ya untuk urutannya. Nah, ini tadi refleksi pengalaman bermaknanya ya. Cukup simpel Bapak Ibu ya, tidak perlu dibuat susah, tidak perlu dibuat bingung ya. Kita ikuti saja instruksi yang ada di LMS begitu ya. Kemudian selanjutnya ada umpan balik dari siswa dan diberikan dokumentasi berupa foto, itu pun jika ada. Baik, mungkin cukup sekian Bapak Ibu untuk referensi modul yang kedua ya, terkait jurnal pembelajarankunya. Nah, di sini cukup sekian ya. Kami menunjukkan referensi jurnal pembelajaranku khususnya untuk modul yang kedua, pembelajaran sosial emosional. Semoga ini bisa bermanfaat Bapak Ibu, bisa berguna Bapak Ibu, bisa dijadikan panduan untuk membuat jurnal pembelajaranku khususnya untuk modul yang kedua. Baik Bapak Ibu, sebelum kami tutup untuk video kali ini ya, Bapak Ibu bisa mengapresiasi channel kami, bisa mendukung channel kami agar kami lebih bersemangat lagi untuk berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu khususnya di dunia pendidikan dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk atensinya ya. Terima kasih, dan kami tutup untuk video kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu! Semangat Bapak Ibu untuk menjalani segala proses yang ada demi mendapatkan sertifikasi pendidik. Semoga sukses, semoga Bapak Ibu nantinya dinyatakan lulus semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Sampai berjumpa di video selanjutnya.